bakat kelima ya, terkait dengan tema-tema bakat yang ada dari balance mapping. Eee, Bakat yang kita akan bahas adalah bakat intellection. Jadi bakat intellection ini masuk dalam kategori thinking, di mana kita sudah kemarin membahas sudah 4 yang kita sudah bahas, strategic, futuristic, ideation, kemudian analytical. Kali ini kita akan bahas tentang intellection. Apa sih intellection itu? Bagaimana istilahnya karakteristik orang-orang yang kuat bakat intellection-nya. Nah, sebenarnya intellection ini adalah apabila dimiliki seorang dengan bakat yang tinggi di intellection, dia itu akan menjadi tipe orang yang senang berpikir dalam. Jadi memang benar-benar tipe pemikir gitu ya. Dan kalau mikir dalam, dia senang dengan hal-hal yang berbau intelektual. Karena orangnya itu senang mencari substansi dari sesuatu. Jadi bagi mereka dalam melihat sesuatu tidak bisa hanya hal yang di luar saja, tapi dia melihat substansinya apa, hakikatnya apa. Lihat pada saat diskusi dengan mereka, mereka akan langsung menggali ke arah substansi dari satu masalah. Bukan hanya hal yang di luar saja. Karena mereka terbiasa berpikir dalam. Nah, sehingga orang-orang intelektual itu senang menyendiri karena mereka senang berpikir, senang merenung. Nah, positifnya, mereka itu biasanya kalau ada melakukan sesuatu yang dilakukan aktivitas, apakah itu baik atau buruk, mereka akan karena mereka senang merenung, mereka akan bagus dalam introspeksi, mengevaluasi diri, apa ini suatu baik, berarti mereka kuatkan, atau kalau buruk mereka akan berusaha memperbaikinya. Karena orang intellection itu orang yang tadi ya senang mengambil istilahnya pelajaran dari apa yang sudah dialami. Mereka terkenal sebagai orang-orang yang bagus dalam mengambil hikmah. Nah, jadi peran-peran, makanya orang-orang intellection itu cukup kuat dalam hal seperti itu karena mereka pada dasarnya adalah orang pemikir yang dalam. Mungkin mereka kalau diajak ngobrol ke arah hal-hal yang basa-basi mungkin nggak terus semangat, tapi kalau ke hal yang cukup mendalam, mereka akan sangat senang untuk membahasnya. Karena mereka tuh juga banyak diperkuat kesenangan mereka berpikir, diperkuat juga dengan diskusi, dengan membaca, dengan berpikir, merenung, sehingga mereka bisa mendapatkan hakikat. Hal-hal yang terkait dengan filosofi, nah itu mereka sangat menyukainya ya. Kemudian juga mereka juga biasanya dengan sastra lumayan tertarik karena di sastra itu biasanya makna-makna benar-benar mereka dalami. Dari sastra itu kan lebih mendalam bahasa. Nah, itu biasa cukup tertarik. Nah, sehingga dengan kemampuan mengambil hakikat, paham hakikat, itu mereka bisa memberi manfaat di hal-hal yang seperti itu untuk memberi hakikat yang lebih besar ya bagi semua. Nah, itu adalah beberapa ya kekuatan orang-orang yang mempunyai bakat intellection. Ya, bagaimana? Apakah teman-teman termasuk orang-orang yang kuat di bakat intellection atau tidak? Nah, itu mungkin bisa dirasakan dari penjelasan yang saya sampaikan tadi. Terkait dengan kekuatan dari apa yang saya sampaikan tentang ciri-cirinya dan bagaimana kesukaan mereka terhadap hal yang berhubungan dengan pemikiran yang mendalam itu. Memang jadi ada beberapa potensi kekuatan yang dimiliki oleh orang intellection yang mungkin yang pertama adalah untuk advising, mereka bagus dalam memberi nasihat karena mereka orang mikir dalam sehingga bisa memberi nasihat yang cukup mendalam ya, hakikat gitu ya.
Tentu saja itu terkait juga dengan communication, mereka harus bisa communication. Terus synthesizing, menggabung-gabungkan ide karena mereka berpikirnya dalam, dia bisa menggabungkan itu. Kemudian juga ke arah interpreting, mengambil makna dari sesuatu dan juga bisa menginterpret ya, menjelaskan dengan bahasa yang lain. Juga conceptualizing, ya gimana ide-ide itu konsepnya didapat. Karena untuk konsep itu bukan ideation saja, tapi intellection juga membantu bagaimana supaya bisa jadi konsep seperti itu. Juga spiritualizing, karena mereka juga pikirnya dalam sehingga bisa mengambil hal-hal spiritual. Nah, itu adalah kekuatan-kekuatan yang mereka miliki, dan di situ tentu saja perlu diasah, gitu ya. Kekuatan ini perlu diasah. Bagaimana mengasahnya? Ya sebenarnya dengan mengkaji hal-hal yang mungkin bacaan-bacaan yang bisa membuat mereka bisa berpikirnya lebih terasah lagi untuk berpikir dalam dan juga bisa mengambil makna dari semua yang mereka alami. Karena bagaimanapun kemampuan mengambil hikmah bagi orang-orang intellection itu adalah salah satu kekuatannya. Terkait profesi, apa yang mereka bisa jalankan? Nah, diantaranya ya mungkin pekerjaan-pekerjaan di bidang filosofi, orang-orang yang benar-benar mengambil makna ya. Dan itu bisa ada beberapa deh, makanya dari bisa jadi penulis sastra, menulis yang tulisan-tulisan yang ke arah mengambil makna atau menceritakan makna dari kehidupan. Itu para bujangga ya biasanya. Kemudian juga ke arah psikologi karena dia punya kemampuan untuk memahami secara dalam sehingga dia bisa lebih kuat secara pemahaman karena dengan kemampuan berpikir yang dalam mereka bisa memahami bagaimana cara berpikir orang, itu bisa dipelajari oleh mereka. Masih banyak yang lain dan juga sebagai orang beberapa yang terkait dengan ahli keagamaan juga mereka karena berpikirnya dalam, mereka juga banyak yang bisa ke arah apa istilahnya bisa mendukung dengan adanya intellection itu. Orang intellection itu adalah orang-orang yang tenang sekali ya, bagus sekali dalam mengambil hikmah. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang mungkin bisa lebih bijaksana ya apabila mereka benar-benar mengasah kekuatan. Nah, jadi apabila Anda orang yang tergolong atau mempunyai bakat intellection yang mungkin bisa terus berkuat itu dan bisa men-share, bisa bermanfaat bagi orang lain dengan memberi, men-share apa yang Anda maknai supaya juga bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, tapi apabila Anda mungkin tidak kuat di situ, Anda bisa memanfaatkan orang-orang intellection untuk mendapatkan insight dari mereka. Sehingga Anda juga bisa diperkuat hal-hal hakikat yang dipahami dia itu bisa kita pahami juga, sehingga itu bisa membantu Anda dalam menjalankan tugas sehari-hari. Mungkin itu terkait dengan intellection. Terima kasih. Assalamualaikum.